artinya anak ALAH itu apa? Oke, artinya anak Elohim itu apa gitu ya. Anak Elohim adalah firman Elohim yang dikandung oleh Elohim awalnya, lalu diperanakan atau dikeluarkan ya, Mazmur 2 ayat 7, karena hendak menggenapi nubuatannya dalam perjanjian lama menjadi Mesias dan diberi gelar juga sebagai anak Elohim. Dalam Matius 3 ayat 17, Elohim Bapa mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya. Ya, begini bunyinya. Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Di situ peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Dan tentang pengampunan dosa, yang dimana bila berdosa itu upahnya adalah maut atau kebinasaan, ya, tentang nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, di mana anak perempuan itu akan merembukan kepala si ular. Ya, di situ anak dari perempuan itu adalah Yesus Kristus. Itu adalah nubuatan. Dan ditegaskan oleh Elohim Bapa di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dideklarasikan tentang kasih karunia atau penggenapannya, ya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan para muridnya, dan ini adalah salah satunya Simon Petrus, dia tahu betul bahwa Yesus Kristus itu adalah yang kudus dari Elohim atau anak Elohim. Nih, terdapat di dalam Matius 16 ayat 16 begini bunyinya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Pada saat itu murid-muridnya sedang menerka-nerka karena Yesus Kristus selalu berkata tentang kerajaan sorga, tentang hidup kekal. Yesus Kristus pun mengiyakannya, ya, dijawab dalam Matius 16 ayat 17-nya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, karena iman Simon Petrus itu, maka Yesus Kristus mempercayakan kunci kerajaan sorga kepadanya, ya. Dan disitulah pertama kali didirikannya gereja atau jemaat-jemaatnya, yang artinya alam maut tidak akan pernah menguasai setiap orang-orang percaya, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, ini endingnya. Kamu tahu nggak apa penyebab Yesus Kristus mau disalib atau dibunuh? Ya, karena Yesus Kristus mengaku sendiri bahwa dialah anak Elohim, yang dimana mengaku sebagai anak Elohim itu menyamakan dengan Elohim. Dan di pikiran orang-orang Yahudi itu adalah suatu penghujatan. Yesus Kristus mengakuinya di depan imam besar. Dan itu tertulis di dalam Matius 26 ayat 63 sampai dengan 65. Dan ini dicatat juga sama, ya, Yohanes 10 ayat 33. Di situ dikatakan Yesus Kristus mengaku sebagai anak Elohim, dan di situ dibilang menghujat, ya. Yohanes 5 ayat 18, lebih berusaha lagi Yahudi membunuh Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Yesus Kristus disalib. Ya, karena dia mengaku sebagai anak Elohim yang merupakan adalah sebagai penghujatan bagi orang-orang Yahudi, ya. Tetapi saat Yesus Kristus disalib itu, bumi terbelah, ada gempa bumi. Lalu prajurit-prajurit Romawi dan orang-orang Yahudi mengakuinya
betul-betul bahwa dia adalah anak Elohim. Dan ini tertulis dalam Matius 27 ayat 54. Begini bunyinya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Elohim. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Akuilah Yesus Kristus sebagai anak Elohim sejak detik ini saudaraku, sebelum terlambat. Akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Oke, terima kasih. God bless you. Selamat berpuasa menjelang Idul Fitri. Kiranya engkau menjadi fitri ya. Maaf lahir dan batin. Shalom.